Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Allah adalah pencipta alam semesta termasuk bumi, dengan segala apa yang terdapat di atas atau di bawahnya. Seluruh umat Islam meyakini hal ini. Semenjak kecil kita diajarkan tentang siapa pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta, beserta segala makhluk di dalamnya. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena dibekali akal. Dengan akal ini manusia bisa berpikir tentang segala sesuatu. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Walaupun manusia dibekali akal oleh Allah, tetapi akal manusia tetap saja ada keterbatasan. Akal dan pengetahuan manusia yang diberikan Allah sangatlah terbatas. Ada hal-hal yang tak mungkin bisa dijawab oleh akal dan pengetahuan manusia. Sehingga kita tak seharusnya memikirkan atau menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan akal dan pengetahuan kita seperti misalnya, apakah Allah itu ada? Jika ada, siapa yang menciptakan? Di mana keberadaan Allah, dan lain sebagainya. Karena hal itu sangat tidak mungkin dijawab oleh akal dan pengetahuan manusia. Tetapi bagaimana jika ada orang yang menanyakan tentang eksistensi Allah kepada kita sebagai Muslim? Tetapi sebelum lanjut menonton, dukung channel ini dengan like dan subscribe. Dalam video kali ini dikisahkan seorang ateis atau orang yang tak mempercayai keberadaan Allah, bertanya tentang Allah dan ciptaannya. Suatu ketika seorang pemuda ateis yang cerdas menemui beberapa pemuda muslim yang sedang belajar bersama. Pemuda ateis menanyakan beberapa hal yang menurutnya pertanyaan ini akan sulit dijawab oleh pemuda muslim yang sedang belajar bersama. Pemuda muslim pun mempersilahkan pemuda ateis bertanya. Pemuda ateis kemudian mengajukan syarat jika pertanyaannya harus dijawab menggunakan akal bukan dengan dalil, seperti kita tahu ateis selalu menggunakan akalnya untuk menjawab atau memahami segala sesuatu. Mereka terbiasa memahami sesuatu berdasarkan penelitian ilmiah bukan berdasar pada dalil. Lalu mampukah pemuda muslim menjawab semua pertanyaan pemuda ateis cerdas ini? 1. Apakah Allah itu ada? Jika ada, siapa yang menciptakannya? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan? Bagaimana mungkin Allah ada tetapi tanpa ada penciptanya? 2. Jika Allah memang benar-benar ada, di manakah tempatnya? 3. Menurut Islam Allah menciptakan iblis dari api yang sangat panas. Bagaimana mungkin iblis yang diciptakan dari api disiksa di neraka yang juga terbuat dari api? Mendengar pertanyaan pemuda ateis tersebut, semua pemuda muslim terdiam, tak ada yang mampu menjawab. Tetapi, tiba-tiba ada seorang pemuda muslim yang baru bergabung menjawab ketiga pertanyaan pemuda ateis sekaligus. Pemuda muslim menjawab satu persatu pertanyaan sulit ateis tersebut, dan beginilah jawaban pemuda muslim. Pertama, apakah Allah itu ada? Jika ada, siapa yang menciptakannya? Sebelum menjawab, aku ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda percaya pada ilmu pengetahuan khususnya matematika? Pemuda ateis menjawab, iya, aku percaya. Apakah Anda yakin matematika itu ilmu pasti dan benar? Ya, jawab pemuda ateis. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan Anda. Yang pertama, pemuda muslim memulai dengan pertanyaan, apakah Anda tahu dari mana angka 1 itu berasal? Sebagaimana kita tahu angka 2 adalah hasil penjumlahan 1 ditambah 1. Atau angka 4 yang berasal dari 2 ditambah 2. Pemuda ateis terlihat bingung tanpa bisa menjawab sepatah kata pun. Kemudian pemuda muslim melanjutkan, jika Anda tahu angka 1 adalah bilangan tunggal yang bisa menciptakan angka lain tetapi tidak berasal dari angka berapapun. Lantas apa yang membuatmu sulit menerima, jika Allah itu ada dan Maha Tunggal, yang bisa mencipta apapun tetapi tidak diciptakan oleh apapun? Pemuda ateis kembali terdiam, tanpa bisa memberi komentar sedikitpun. Selanjutnya, jawaban kedua, di manakah Allah berada? Pemuda muslim kembali bertanya kepada pemuda ateis, apakah badanmu memiliki ruh yang membuat Anda hidup? Iya, jawab sang pemuda ateis. Anda menjawab iya, lalu di manakah ruh Anda berada? Di kepala, di otak, di organ yang mana? Kembali pemuda ateis cuma bisa terdiam. Pemuda muslim melanjutkan, baiklah kita permudah, apakah Anda percaya kalau dalam susu yang Anda minum mengandung lemak? Iya, jawab pemuda ateis. Lalu di manakah lemak itu berada, di bagian bawah, di tengah, atau di atas? Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya, Allah tidak memiliki tempat di alam semesta. Pemuda ateis hanya bisa terdiam tanpa mampu menjawab. Lanjut ke pertanyaan ketiga, ucap pemuda muslim mendekati pemuda ateis, dan langsung memukul dengan keras pipi sang pemuda ateis. Pemuda ateis kaget dan marah sekali. Sambil berucap, mengapa engkau menamparku, hingga pipiku terasa sakit sekali.
Dengan tersenyum pemuda muslim menjawab, bukankah tanganku ini dilapisi kulit yang dulunya berasal dari tanah, seperti juga pipi Anda yang dilapisi kulit dan asalnya juga dari tanah? Lalu mengapa Anda merasa kesakitan ketika aku menamparmu, bukankah keduanya tercipta dari bahan yang sama? Begitu juga dengan iblis, yang tercipta dari api yang disiksa di neraka yang terbuat dari api pula. Itu jawaban pertanyaan Anda yang ketiga. Pemuda ateis hanya bisa terdiam tanpa bisa membalas sepatah kata pun. Sahabat yang dirahmati, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran berharga. Tidak semua pertanyaan yang menyudutkan kita sebagai muslim harus dihadapi dengan kekerasan dan permusuhan. Pemuda muslim cerdas itu telah membuktikan, kalau pertanyaan yang menyudutkan dan kedengarannya sulit dijawab bagi kebanyakan orang, tetapi mampu diselesaikan dengan ilmu dan secara baik-baik, tanpa harus menggunakan kekerasan. Siapakah pemuda muslim yang memiliki ilmu pengetahuan luas dan berbudi pekerti baik itu? Ternyata beliau adalah Imam Abu Hanifah ketika masih muda. Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man bin Sabit, ulama fikih generasi paling awal yang merupakan pendiri madhab Hanafi. Beliau merupakan seorang tabi'in, sebab pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.